Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabrina dengan NIM G1S121066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tata nama, sifat fisika sintesa, dan reaksi kimia dari alkohol, eter, dan fenol pada mata kuliah kimia organik. Tata nama alkohol, eter, dan fenol. Tata nama alkohol. Dalam tata nama dalam IUPAC, beberapa aturan yang harus diikuti dalam cara penamaan IUPAC adalah sebagai berikut. 1. Nama alkohol diambil dari nama alkana dengan akhiran A diganti dengan ol. Alkohol dengan 2, 3, dan 4 gugus OH di antara alkana dan ol diberi sisipan di, tri, tetra hingga namanya menjadi diol, triol, dan tetrol. Seperti pada contoh CH3, etana menjadi etanol. 2. Penamoran pada alkohol alifatik dimulai dari ujung rantai pokok yang paling dekat dengan gugus fungsi. Contoh, 2-butanol. 3. Jika rantai pokok mengikat gugus alkil, penamaan dimulai dari ujung rantai yang mengandung gugus fungsi OH yang paling dekat dengan gugus substitusinya. Contoh, 2-metil 3-pentanol. Penamaan senyawa alkohol secara keseluruhan adalah dengan mengurutkan nomor cabang, nomor gugus fungsi, dan nama rantai pokok. Apabila ada beberapa cabang, maka diurutkan sesuai abjad, dan bila ada beberapa cabang yang sama, maka untuk cabang tersebut diberi awalan di yang artinya 2, tri artinya 3, tetra yang artinya 4, penta artinya 5, dan seterusnya. Contoh, 5-etil 3, 6 dimetil 3 heptanol. B. Penamaan trivial atau umum. Pada cara ini, alkohol disebut alkil alkohol sehingga dalam pemberian namanya selalu diawali dengan nama alkil diikuti kata alkohol. Contoh, metil alkohol, etil alkohol. Senyawa yang lebih dari satu gugus OH disebut glikol. Seperti pada contoh penamaan trivial, etilena glikol pada penamaan IUPAC 1,2-etandiol. Pada penamaan trivial gliserol pada penamaan IUPAC 1,2,3-propantriol. Selanjutnya tata nama eter. Tata nama IUPAC. Jika mengacu pada sistem IUPAC, eter disebut dengan nama alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan dua cara, menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Tata nama trivial. Tata nama dengan sistem trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil berdasarkan urutan abjad dan kemudian diakhiri dengan etar. Jika kemudian kedua alkil merupakan alkil yang serupa, maka digunakan awalan di. Tata nama dalam eter. Dalam tata nama IUPAC eter ada beberapa peraturan, yaitu 1. Gugus fungsi eter O tidak ikut dalam rantai utama seperti pada alkohol OH. 2. Gugus fungsi eter harus mendapatkan nomor paling kecil dalam rantai utama. 3. Panjang rantai utama harus terpanjang. 4. Dalam eter, strukturnya adalah ROR, dengan OR adalah gugus eter. 5. Dalam penamaan IUPAC, gugus induk atau eter harus disebutkan terlebih dahulu cabangnya. Berbeda dengan alkohol, jadi cabangnya harus diberi kata oksi untuk melambangkan oksigen di si eter. Contoh, metoksi, met-oksi. 6. Jika gugus eter mendapatkan nomor di tengah-tengah tetapi ada cabang lain di rantai utama, maka cabang lain tersebut harus mendapatkan nomor terkecil. Selanjutnya, tata nama IUPAC dan trivial, seperti pada gambar di samping. Pada tata nama IUPAC disebutkan ada metoksi isopropana menjadi metoksi isopropana. Etoksi etana menjadi etoksi etana. Metil isopropil pada penamaan trivial, metil isopropil menjadi isopropil metil eter. Yang kedua, pada penamaan trivial, etil-etil diberi nama dietil eter. Tata nama eter. Tata nama lazim digunakan untuk perdagangan. Dalam tata nama lazim eter memiliki rumus alkil, alkil eter,
atau ROR, seperti pada gambar di samping. Tata nama lazim enter memiliki peraturan jika R dan R sejenis, misal CH3 sama dengan metil, maka diberi nama dimetil, bukan metil saja. 2. Dalam tata nama lazim, tidak diharuskan mengurutkan senyawa sesuai abjad. Misal, R adalah metil dan R adalah etil. Nama lazimnya boleh metil duluan atau etil duluan. Selanjutnya, gugus fungsi eter selalu diletakkan di akhir tata nama lazim. Tata nama benzena dan turunannya. Pemberian nama senyawa turunan benzena sama seperti alkana. Cincin benzena dianggap sebagai rantai utama. Sedangkan substituen gugus alkil, halogen, nitro dianggap sebagai cabang. Penamaan menurut cara IUPAC yaitu menuliskan nama gugus substituen diikuti kata benzen. Sedangkan menurut cara trivial yaitu menuliskan kata fenil diikuti dengan nama gugus substituen untuk memudahkan penamaan senyawa benzena. Maka senyawa ini dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut yaitu benzena monosubstitusi, benzena disubstitusi, dan benzena substitusi lebih dari 2. Yang pertama, benzena monosubstitusi. Seperti pada gambar, dengan rumus tersebut diberi nama IUPAC metilbenzena, sedangkan nama trivialnya toluena. Pada rumus yang kedua, nama IUPAC-nya vinilbenzena, nama trivialnya stirena. Pada rumus yang ketiga, bernama IUPAC bromobenzena dan nama trivialnya fenilbromida. Pada contoh yang keempat, contoh rumus yang keempat, memiliki nama IUPAC iodobenzena dan nama trivialnya feniliodida. Rumus yang kelima, bernama IUPAC hidroksibenzena dan nama trivialnya fenol. Yang kedua, benzena substitusi. Jika terdapat 2 substituen, maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan O, yaitu orto, M yaitu meta, atau P yaitu para. Awalan orto untuk posisi substituen atom C nomor 1, 2, meta untuk posisi 1, 3, dan para untuk posisi 1, 4. Contoh pada gambar pertama, yaitu orto diklorobenzena, gambar kedua, meta diklorobenzena, gambar ketiga, para diklorobenzena. Jika ada 2 substituennya berbeda, maka salah satu dianggap sebagai senyawa utama dan gugus yang lain dianggap sebagai gugus serikat dengan urutan prioritas seperti berikut. Dengan contoh, oleh karena gugus OH lebih relatif dari Cl, maka senyawa tersebut diberi nama ortoklorofenol atau 1-hidroksi-2-klorobenzena. 3. Benzena substitusi lebih dari 2. Seperti pada contoh gambar yang di atas. Pada gambar pertama, diberi nama 4 bromo 1,2 dimetilbenzena. Yang kedua 2,4,6 trinitro toluena atau TNT. Pada contoh yang ketiga 4 etil 2 metil toluena. Sifat ikatan hidrogen. Yang pertama, alkohol. Ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom nitrogen, oksigen, dan fluor, adanya gugus fungsi OH. Pada senyawa alkohol memiliki ikatan hidrogen yang menyebabkan titik didihnya lebih tinggi. Yang kedua, eter. Ikatan yang terjadi pada eter adalah daya dipol-dipol yang memiliki ikatan jauh lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Yang ketiga, fenol. Dapat membentuk ikatan hidrogen. Titik didih dan titik leburnya lebih tinggi dibanding senyawa aromatik yang MR-nya sebanding. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, dan kelarutan dalam airnya tinggi. Sifat keasaman alkohol dan fenol. Alkohol dan fenol yang disebut sebagai alkohol aromatik mempunyai rumus struktur ROH, di mana pada alkohol alfiatik R adalah gugus alkil. Sedangkan perbedaannya dengan fenol adalah gugus R-nya adalah gugus aryl, yaitu benzena yang kehilangan 1 atom H atau min C6H5. Fenol, fenil alkohol, mempunyai substituen pada kedudukan orto, meta, atau para.
Fenol berguna dalam sintesis senyawa aromatis yang terdapat dalam batu bara. Turunan senyawa fenol, yaitu fenolat, banyak terjadi secara alami sebagai flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolat yang lain. Contoh dari senyawa fenol adalah eugenol yang merupakan minyak pada cangkeh. Dalam fenol, gugus OH terikat pada karbon yang menjadi bagian langsung dari cincin aromatik. Alkohol dan fenol memiliki kemiripan dalam beberapa hal, tetapi terdapat perbedaan cukup mendasar, sehingga kedua kelompok senyawa ini dianggap sebagai kelompok gugus fungsi yang berbeda. Salah satu perbedaan utama adalah fenol bersifat jutaan kali lebih asam dari alkohol. Penambahan sejumlah larutan natrium hidroksida ke dalam fenol akan menyebabkan gugus OH dalam molekul terdeprotonasi. Hal ini tidak akan terjadi pada alkohol. Sifat alkohol agak menyerupai air yang bisa larut dalam suasana asam maupun basah. Adapun nilai tetapan keasaman beberapa alkohol terlihat pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan nilai pKa pada tabel tersebut, terlihat metanol lebih sedikit asam dari air dan air lebih sedikit asam dari etanol. Kemudian terlihat juga semakin panjang rantai hidrokarbonnya, kecenderungan sifat asamnya semakin lemah. Tetapi berbeda halnya dengan fenol. Dengan pKa 10 yang memiliki sifat keasaman lebih kuat daripada alkohol lainnya, seperti sikloheksanol. Dengan pKa 18, di mana ion hidrogen dari fenol dapat melepaskan diri dari gugus OH dan mentransfernya ke suatu basa, misalkan dalam air. Sintesa alkohol. Yang pertama, reaksi adisi Grignard. Reagen Grignard dibuat dengan cara mencampurkan logam magnesium dengan alkil halida atau haloalkana. Atom magnesium akan menempati posisi di antara gugus alkil dan atom halogen atau X dengan rumus umum RX tambah Mg menjadi RMgX. Yang kedua, sintesis dari formaldehida. Pada gambar di atas menunjukkan sintesis alkohol yang dihasilkan dari formaldehida dan reagen Grignard. Alkohol yang dihasilkan berjenis alkohol primer. Sintesis dari keton. Gambar di atas menunjukkan sintesis alkohol yang dihasilkan dari keton dan reagen Grignard. Alkohol yang dihasilkan berjenis alkohol tersier. Sintesis dari ester. Gambar di atas menunjukkan sintesis alkohol dari ester dengan reaksi reduksi. Ester dapat terhidrolisa menjadi alkohol dan asam karboksilat. Selanjutnya, sintesis dari mereduksi asam karboksilat. Seperti gambar di atas menunjukkan sintesis alkohol dari asam karboksilat dengan reaksi reduksi. Selanjutnya, menghidrasi alkena. Air bisa kita tambahkan ke dalam suatu alkena untuk memutuskan ikatan rangkap yang ada membentuk senyawa alkohol. Pada reaksi ini berlaku aturan Markov-Nikov, di mana produk alkohol yang dihasilkan adalah 2 buah. Dari 2 buah alkohol ini, salah satunya melimpah dan yang lainnya hanya sedikit dihasilkan. Selanjutnya, mereduksi aldehid atau keton. Kedua senyawa ini paling baik direduksi menggunakan senyawa kompleks hidrida logam seperti litium aluminium hidrida, LiAlH4, atau natrium borohidrida NaBH4. Dengan contoh reaksi sebagai berikut. Struktur dan ikatan eter. Eter memiliki ikatan COC yang bersudut ikat sekitar 110 derajat dan jarak CO sekitar 140 pm. Sama rotasi ikatan CO sangat rendah. Menurut teori ikatan valensi, hibridisasi oksigen pada senyawa eter yaitu sp3, oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga hidrogen yang hadir pada posisi alfa relatif terhadap eter bersifat lebih asam daripada hidrogen senyawa hidrokarbon. Walau demikian, hidrogen ini kurang asam dibandingkan dengan alfa hidrogen keton. Struktur serupa eter. Eter tidak boleh disamakan dengan gugus-gugus sejenisnya berikut yang benar struktur serupa ROR. Yang pertama, senyawa aromatik seperti furan di mana oksigennya itu sebagian daripada asistem aromatik.
Yang kedua, senyawa dengan atom-atom karbon yang bersebelahan dengan oksigen terikat dengan oksigen, nitrogen, atau sulfur, yaitu ester, R, C, seberangan O, OR, asetal aminal anhidrida. Sifat fisika eter. Molekul-molekul eter tidak mampu berikatan hidrogen dengan sesamanya, sehingga mengakibatkan senyawa eter memiliki titik didih yang relatif rendah dibandingkan dengan alkohol. Selanjutnya, eter bersifat sedikit polar karena sudut ikat COC eter yaitu 110 derajat. Eter lebih polar di mana alkena, namun tidak sepolar alkohol, ester, ataupun amida. Eter mampu dipisahkan secara sempurna melalui destilasi. Selanjutnya, eter siklik seperti tetrahidrofuran dan 1,4-dioksana sangat larut dalam cairan karena atom oksigennya lebih terpapar ikatan hidrogen dibandingkan dengan eter-eter alifatik pautannya. Reaksi eter. Yang pertama, pembelahan eter. Eter mampu dibelah oleh asam-asam mineral seperti asam bromat dan asam iodat. Asam klorida hanya membelah eter dengan sangat lambat. Metil eter umumnya akan menghasilkan metil halida. Seperti pada reaksi di bawahnya, reaksi ini berlanjut via zat selang anium yaitu ROH CH3 plus Br-. Beberapa jenis eter mampu terbelah dengan cepat menggunakan boron tribomida dan menghasilkan alkil bromida. Yang kedua, pembentukan peroksida. Eter primer dan sekunder dengan gugus CH di sebelah oksigen eter mampu membentuk peroksida. Misalnya dietil eter peroksida. Reaksi ini memerlukan oksigen dan dipercepat oleh cahaya, katalis logam, dan aldehida. Peroksida yang dihasilkan mampu meledak. Oleh karena ini, diisopropil eter dan tetrahidrofuran jarang digunakan sebagai pelarut. Yang ketiga, sebagai basa Lewis. Eter mampu berperan sebagai basa Lewis maupun basa Bronsted. Asam kuat mampu memprotonasi oksigen, menghasilkan ion onium. Contohnya, dietil eter mampu membentuk kompleks dengan boron trifluorida, yaitu dietil eterat BF3OET2. Eter juga berkoordinasi dengan Mg2 dalam regen Grignard. Polieter, misalnya eter mahkoya, mampu mengikat logam dengan sangat kuat. Sintesis eter. Dehidrasi alkohol. Seperti pada reaksi bawahnya, reaksi ini memerlukan temperatur yang tinggi. Reaksi ini dikatalisis oleh asam, biasanya asam sulfat. Cara ini efektif untuk menghasilkan eter simetris, namun tidak mampu digunakan sebagai menghasilkan eter tak simetris. Dietil eter dihasilkan dari etanol menggunakan cara ini. Eter siklik mampu pula dihasilkan menggunakan cara ini. Selanjutnya, sintesis eter Williamson pada reaksi di bawah. Reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat, menghasilkan alkoksida yang disertai oleh adisi. Cara ini biasanya tidak melakukan pekerjaan dengan baik dengan arir halida, misalnya bromobenzena. RX tidak mampu digunakan sebagai bereaksi dengan alkohol, namun fenol mampu digunakan sebagai menggantikan alkohol. Oleh karena fenol bersifat asam, beliau mampu bereaksi dengan basa kuat seperti natrium hidroksida, membentuk ion fenoksida. Ion fenoksida ini kemudian mensubstitusi gugus X pada alkil halida, menghasilkan eter dengan gugus aril yang melekat padanya melalui mekanisme reaksi SN2. Kondensasi Ullmann. Kondensasi Ullmann mirip dengan cara Williamson, kecuali substratnya yaitu aril halida. Reaksi ini umumnya memerlukan katalis, misalnya tembaga. Adisi elektrofilik alkohol ke alkena. Alkohol mampu melakukan reaksi adisi dengan alkena yang diaktifasi secara elektrolifik. Seperti pada reaksi bawahnya, katalis asam diperlukan agar reaksi ini mampu berlanjut. Biasanya merkuri trifluoroasetat digunakan sebagai katalis. Pembuatan epoksida. Epoksida biasanya dibuat melalui oksidasi alkena
Epoksida yang sangat penting dalam industri yaitu etilena oksida yang dihasilkan melalui oksidasi etilena dengan oksigen. Epoksida di pautannya mampu dihasilkan melalui dua cara. Melalui oksidasi alkena dengan peroksia asam seperti asam metakloroperoksibenzoat, ya, yang kemudian melalui substitusi nukleofilik intramolekuler halohidrin. Sintesa fenol. Yang pertama, hidrolisis klorobenzena atau Dawes process. Klorobenzena direaksikan dengan NaOH dengan suhu 350 derajat Celcius dan tekanan 450 C, yang mana reaksi ini menghasilkan natrium fenolat dan melepaskan NaCl dan H2O. Natrium fenolat direaksikan dengan asam membentuk fenol. Yang kedua, fenol dari kumena. Senyawa kune terprotonasi membentuk ion oksonium dan mengalami rearrangement menjadi karbokation. Lalu karbokation direaksikan oleh nukleofil atom air dan mengalami rearrangement menghasilkan fenol dan aseton. 3. Peleburan garam natrium aryl sulfonat dengan NaOH. Natrium fenyl sulfonat dengan NaOH akan menghasilkan natrium fenolat yang akan melepaskan natrium sulfida, NaSO3 dan H2O. Natrium fenolat dengan asam Ha+ akan membentuk fenol dan melepaskan Na+. Reaksi fenol. 1. Esterifikasi fenol. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. 2. Reaksi Kolbe. Reaksi Kolbe adalah reaksi antara natrium fenoksida dan CO yang menghasilkan natrium silsilat, yang menghasilkan asam salisilat bila diasamkan. Seperti natrium fenoksida ditambah CO menjadi Na salisilat. Reaksi Reimer-Tiemann. Reaksi Reimer-Tiemann adalah reaksi dengan kloroform dalam basa berair yang disusul dengan perlakuan dengan asam berair. Contoh produksinya ialah salisilaldehida. 4. Oksidasi fenol. Oksidasi fenol adalah reaksi antara 1, 2, dan 4 dihidroksi benzen nidrokuinon meliputi kuinon. Ether siklik epoksida. Epoksida adalah senyawa ether siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari sebuah epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Tegangan dari cincin dengan 3 anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada ether asiklik. Dalam tata nama IUPAC, epoksida disebut oksirana. Epoksida paling sederhana memiliki nama umum etilena oksida. Bentuk gugus epoksi yaitu terminal seperti pada gambar dan internal seperti pada gambar. Metode yang paling umum digunakan untuk mensintesa epoksida oksidasi adalah reaksi oksidasi ikatan rangkap oleh oksigen aktif membentuk senyawa epoksida. Pada umumnya, epoksidasi minyak menggunakan hidrogen peroksida sebagai pereaksi. Sifat hidrogen peroksida sebagai oksidator tidak cukup kuat sehingga transformasi ke bentuk yang lebih aktif, yaitu asam peroksi. Karakteristik dari senyawa epoksida adalah gugus oksidan yang terbentuk oleh oksidasi dari senyawa olefinik atau senyawa aromatik ikatan ganda. Epoksida mudah dibuka di bawah kondisi asam atau basa untuk memberikan berbagai produk dengan manfaat fungsional kelompok, misalnya hidrolisis asam atau basa katalis epoksida. Katalis oksida propilena memberikan propilen glikol. Epoksida merupakan gugus yang sangat reaktif, terutama dalam larutan asam karena akan menaikkan kecepatan pembukaan cincin oksida dengan cara protonasi kepada atom dan berinteraksi dengan berbagai macam reagen nukleofilioksigen deka. Karena kereaktifan yang tinggi dari cincin oksigen, epoksida dapat
berlaku sebagai bahan baku untuk sintesis berbagai macam varietas kimia seperti alkohol, glikol, alkanolamin, komponen karbonil, komponen olefin, dan polimer seperti polyester, poliuretan, dan resin epoksi. Epoksida. Epoksida merupakan gugus fungsional pengalkilasi yang potensial membuatnya sangat beracun. Reaksi-reaksi epoksida. Reaksi oksidasi epoksida. Epoksida dapat mengalami pembukaan cincin sehingga dihasilkan 1,2 diol, seperti pada gambar. Reaksi tiol. Gugus tiol merupakan analog sulfur gugus hidroksil OH yang ditemukan pada alkohol. Oleh karena sulfur dan oksigen berada dalam golongan tabel periode sama, ia memiliki sifat-sifat ikatan kimia yang mirip. Seperti alkohol, secara umum, ia akan terdeprotonasi membentuk RS disebut tiolat, dan secara kimiawi lebih reaktif dari bentuk diol terprotonasi RSH. Kimia tiol berhubungan dengan kimia alkohol. Tiol membentuk tioester, tioasetal, dan tioester. Tioeter, tioasetal, dan tioester, yang beranalogi dengan eter, asetal, dan ester. Lebih jauh lagi, gugus tiol dapat bereaksi dengan alkana membentuk tioeter. Reaksi sulfida. Sulfida adalah basa kuat, sehingga larutan sulfida dalam air bersifat basa. Karena mengalami hidrolisis, larutan sulfida mengeluarkan bau telur busuk yang khas. Demikianlah penjelasan materi dari mata kuliah kimia organik saat ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.